Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dika Dwi Kartika, selaku guru BK di salah satu sekolah swasta yang berada di daerah Tambun Selatan, Bekasi. Nah, di sini saya akan berbagi pengalaman, pemahaman saya gitu ya, penjelasan materi pembelajaran tentang perilaku asertif. Nah, pada materi perilaku asertif ini saya berikan kepada siswa SMA di kelas 11 atau kelas 2. Nah, kenapa? Karena perilaku asertif ini sangat penting bagi pelajar ataupun bagi kita yang sudah bukan pelajar untuk meningkatkan hubungan baik kita dengan orang lain di lingkungan sosial. Kedengarannya perilaku asertif itu belum familiar ya, karena kita biasanya mendengar perilaku agresif, perilaku menyimpang dan lain sebagainya. Perilaku asertif itu nanti kita akan belajar yang mana sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita itu sering sekali dihadapkan pada suatu keadaan ataupun peristiwa yang mana kita harus menerapkan atau harus merespon dengan perilaku asertif yang baik. Nah, untuk itu kita lanjut. Nah, di sini saya melakukan apersepsi terlebih dahulu bahwa perilaku asertif itu sangat penting dalam kehidupan sosial begitu. Suatu perilaku untuk meningkatkan komunikasi berjalan dengan efektif serta membangun hubungan yang kesetaraan, kemudian kesejajaran dan saling menghormati antar orang lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Nah, di sini siswa memahami dan mampu mengaplikasikan sikap asertif dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sosial. Kemudian manfaat pembelajarannya itu adalah meningkatkan perilaku positif tentunya, karena perilaku asertif ini adalah perilaku yang baik untuk kehidupan kita. Kemudian dengan kita memiliki perilaku asertif yang baik, maka kita mampu berkomunikasi baik dan juga efektif, serta mampu mengemukakan pendapat sesuai dengan keadaan diri kita. Nah, dari sini mungkin sudah terdapat clue-clue apa sih perilaku asertif yang memang sebenarnya secara familiar kita sering dihadapkan pada situasi tersebut. Nah, selanjutnya dalam muatan imtaknya juga iman dan takwa ada dibahas dalam surat Al-Quran, surat An-Nisa ayat 9 dan surat Al-Hajjab ayat 10. Kemudian muatan leadershipnya itu kenapa kita melakukan pembelajaran perilaku asertif, agar kita dapat mengelola atau melakukan managing yang baik untuk merespon peristiwa dengan perilaku asertif. Kemudian ada juga landasan dari Green Education-nya itu keterampilan hidup gitu ya. Jadi dengan kita belajar perilaku asertif, maka kita akan meningkatkan keterampilan hidup dalam diri kita. Nah, kita lanjut kepada topik pembahasan kita, ialah perilaku asertif. Nah, asertif adalah kemampuan untuk mengkomunikasikan pikiran, perasaan, dan juga keinginan secara jujur pada orang lain tanpa merugikan orang lain begitu ya. Jadi singkatnya perilaku asertif itu adalah kita itu mampu mengkomunikasikan apa yang menjadi sebuah pikiran begitu terhadap respon yang kita keluarkan, tapi kita itu tidak menyakiti hati orang lain dan juga kita jujur dengan apa yang kita rasakan. Nah, agak susah ya bagaimana caranya, namun singkatnya ini seperti halnya kita itu harus memiliki sifat yang sifat tidak enakan terhadap orang lain itu harus kita hindari. Nah, itu adalah kesimpulan dari perilaku asertif begitu. Nah, kemudian apabila kita mampu mengungkapkan perasaan negatif seperti marah, jengkel secara jujur sesuai dengan apa yang kita rasakan kepada orang lain, maka kita telah mampu berperilaku asertif dengan baik. Nah, berperilaku asertif tidak hanya sebatas mengungkapkan perasaan saja. Perasaan positif senang, tetapi perasaan negatif juga harus kita mampu katakan. Nah, misalkan kita ada pada suatu peristiwa teman mengajak ke hal-hal yang tidak baik, maka di sini kita juga harus dapat meresponnya atau mengungkapkannya bahwa kita tidak suka, tidak ingin ikut terhadap suatu ajakan tersebut. Nah, kemudian agresif itu adalah lawan dari asertif.
perilaku menyerang orang lain dengan kata-kata yang kasar, mempermalukan, merendahkan, melecehkan, bahkan sampai menyalahkan atau marah-marah dan cenderung merugikan orang lain begitu ya. Jadi ini agresif ini lebih kepada perilaku yang negatifnya saja, yang marah-marahnya saja, jadi tidak secara baik-baik dalam penyampaiannya. Ini merupakan lawan dari asertif. Nah, kemudian di sini juga ada non asertif. Nah, non asertif di sini itu adalah tidak mengekspresikan pikiran dan perasaan pada orang lain dengan tidak mengatakan apapun. Nah, gitu ya. Atau hanya menggerutu saja di dalam hati yang sama sekali tidak dipahami oleh orang lain. Misalnya seperti kita sedang diajak oleh orang lain, kita nggak suka sama pendapatnya orang lain, kita belum mampu mengemukakan pendapat dengan baik, tapi kita kesal dengan diri kita sendiri. Nah, itu berarti belum berasertif atau memiliki perilaku yang disebut dengan non asertif. Nah, bagaimana sampai di sini? Apakah kalian sudah memahami apa sih perilaku asertif itu? Ya, bagaimana? Tentunya kalian pasti sudah sedikit punya gambaran ya apa itu perilaku asertif. Nah, dalam kesempatan ini atau materi selanjutnya kita akan bahas tentang karakteristik orang yang asertif begitu. Nah, orang yang berperilaku asertif memiliki karakteristik antara lain. Yang pertama, itu dia mampu dan terbiasa mengekspresikan pikirannya, perasaannya pada orang lain. Yang kedua, meminta pertolongan pada orang lain pada saat membutuhkan pertolongan. Nah, yang ketiga, sering bertanya pada orang lain pada saat sedang bingung. Yang keempat, pada saat perbedaan pendapat dengan orang lain, ia mampu mengungkapkan pendapatnya secara jujur dan juga terbuka. Kemudian yang kelima, memandang wajah orang lain yang diajak bicara pada saat berbicara dengannya. Jadi kita tidak menghindar dari kontak matanya dan lain sebagainya. Yang keenam, pada saat tidak ingin melakukan sesuatu, pekerjaan maupun berkata tidak, kita mampu mengatakan hal tersebut gitu. Jadi kita mampu mengupayakan orang lain untuk tidak sakit hati dengan kita, tapi kita juga harus mementingkan apa yang menjadi perasaan yang ada di dalam diri kita. Itulah perilaku asertif. Nah, kemudian tentunya ada faktor nih yang mempengaruhi apa itu perilaku asertif begitu ya. Itu ada dua. Yang pertama itu adalah apabila pada masa kanak-kanak terbiasa takut untuk mengungkapkan apa yang dirasakan karena takut orang lain tidak menyukai kita dan takut mengecewakan orang lain, maka hal ini dapat mengakibatkan kita berperilaku non asertif ketika dewasa. Jadi kalau sudah dilatih dari awal adanya rasa takut bahwa orang tersebut tidak suka dengan kita dan lain sebagainya, maka itu akan terbawa sampai kita dewasa. Jadi kita sering sekali yang disebut dengan gak enakan dengan orang lain. Nah, yang kedua, bila pada masa kanak-kanak kita terbiasa melakukan emosi tanpa kontrol, maka hal ini mengakibatkan kita berperilaku agresif ketika dewasa gitu. Jadi semua proses belajar kita, tumbuh kembang kita dari kecil sampai dengan dewasa itu tentunya akan sangat saling berkaitan dan juga saling mempengaruhi. Nah, di sini ada 3 pola interaksi. Nah, 3 pola interaksi yang terbentuk sebagai hasil pengalaman pada masa kanak-kanak. Di sini ada yang pertama, pola pertama, I'm not okay, you're okay, atau disebut dengan non asertif. Saya tidak oke, kamu oke, gitu ya. Jadi sayanya tidak oke, tetapi perasaan kamu oke. Maksudnya adalah saya harus yakin bahwa apa yang saya katakan tidak akan menyinggung perasaan orang lain. Gitu. Jadi kita mampu mengupayakan orang lain untuk tidak sakit hati dengan kita, tetapi kitanya tidak jujur dengan apa yang kita rasakan. Itu merupakan pola interaksi yang pertama. Nah, kemudian pola interaksi yang kedua, I'm okay, you're not okay, itu disebut dengan agresif. Saya oke, kamu tidak oke, begitu ya. Jadi kita lebih mementingkan perasaan kita agresif dengan apa pendapat kita begitu ya. Tapi kita tidak memikirkan perasaan orang lain, maka disebut dengan agresif begitu. Nah, kemudian yang pola interaksi ketiga itu adalah I'm okay and you're okay, atau disebut dengan asertif. Saya oke dan kamu pun juga oke. Maksud di sini adalah saya bebas mengungkapkan pendapat sesuai dengan apa yang saya rasakan, namun orang lain juga tidak
tidak merasa kecewa ataupun merasa disakiti dengan kita begitu ketika kita menyampaikan sebuah pendapat itu. Nah, biasanya dengan asertif dengan pola interaksi yang ketiga ini itu harus saling memahami begitu ya, dan juga orang lainnya pun juga harus mampu melakukan perilaku asertif. Nah, kemudian di sini kita berbicara tentang dampak dari perilaku asertif. Nah, coba sebelum kita ke dampak dari 3 pola interaksi yang tadi saya sampaikan, kira-kira kalian itu berada di pola interaksi yang mana? Silahkan tulis di kolom komentar kalian ya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu dampak perilaku. Dampak perilaku asertif itu yang pertama tidak membiarkan orang lain mengambil manfaat dari kondisi yang kita alami, dan orang lain juga memiliki kebebasan untuk melakukan apa yang kita rasakan. Tidak berperilaku agresif pada orang lain, bahkan menerima kehadiran orang lain dengan sikap terbuka. Kedua belah pihak yang berkomunikasi merasa nyaman, kemudian tidak ada yang ingin menyakiti lawan bicaranya, dan tidak ada juga yang merasa disakiti hatinya. Kemudian yang keempat, tidak ada pihak yang merasa disalahkan dan dihina oleh keberadaan emosi negatif yang dirasakan oleh lawan bicaranya. Kemudian yang kelima, lawan bicara tidak terpancing untuk memberikan respon emosionalnya. Itu merupakan dampak dari perilaku asertif. Jadi kita saling memahami, mampu mengungkapkan jujur namun tidak menyakiti perasaan orang lain, sehingga tidak memancing emosional dari lawan bicara kita. Nah, tentunya setelah kita membahas tentang pengertian perilaku asertif, kemudian tentang karakteristik dan lain sebagainya, tentu kita bagaimana sih cara menumbuhkan perilaku asertif ada pada diri kita. Nah, yang pertama, kita harus berusahalah dan biasakanlah berbicara dengan rasa percaya diri. Jadi kita harus percaya diri, dan juga kita harus memikirkan apa yang ingin kita katakan sehingga tidak menyinggung orang lain. Kemudian yang kedua, berusaha dan biasakanlah mengekspresikan pikiran dan perasaan dengan jelas pada orang lain. Jadi penjelasannya harus sesuai begitu ya dengan peristiwa yang ada. Biasakanlah memandang wajah orang yang Anda ajak bicara. Jadi kita nggak boleh mengalihkan pandangan kita, karena biasanya itu akan menimbulkan rasa kekecewaan terhadap lawan bicara kita. Ya, kemudian yang selanjutnya, biasakanlah mengungkapkan pendapat kita secara jujur dan terbuka terhadap orang lain. Kemudian yang kelima, apabila Anda tidak ingin melakukan sesuatu pekerjaan, maka katakanlah tidak gitu ya, dengan nada dan alasan yang bisa dimengerti, dan diawali dengan kata maaf. Jadi ketika kita tidak sejalan dengan pendapat orang lain, kemudian kita tidak mau mengiyakan ajakan orang lain, maka kita biasakan diawali dengan kata maaf, kemudian kita katakan dengan jelas alasan kita tidak mengikuti ajakan orang lain tersebut. Kemudian yang keenam, responlah emosi Anda dengan cara yang sehat, menghindari dari perilaku agresif. Jadi kita nggak boleh menggebu-gebu dengan apa yang ada di dalam perasaan diri kita. Jadi kita harus mampu juga mengaplikasikannya dengan respon yang baik. Nah, mungkin segitu saja penjelasan dari saya tentang materi perilaku asertif. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah informasi baru serta pengalaman baru dalam memperkaya bacaan tentang jenis-jenis perilaku yang ada pada manusia. Salah satunya itu adalah perilaku asertif. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat mengatasi berbagai macam permasalahan yang ada dalam hidup kalian. Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.